Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mitrizawati, mahasiswa PPG dalam jabatan D3 UIN Imam Bonjol, Padang. Adalah guru SMA Negeri 1 Sukamakmur, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik dan tipek dengan judul Syaja'ah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa. Zaudin diminta bantu untuk memimpin teman-temannya membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu, terima kasih. Tadi kita sama-sama sudah membacakan doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Anak-anak ibu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran agama? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya, baiklah anak-anak ibu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Saya. Ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang penerapan Syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Syaja'ah dalam kehidupan antara lain adalah memiliki daya tahan yang besar, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran, memegang rahasia. Ya, bagus, berikan tepuk tangan untuk kawan kalian. Apakah masih ada yang lain? Ya, silakan anak Rizkia. Penerapan Syaja'ah adalah dalam kehidupan antara lain adalah mengakui kesalahan, maksudnya adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bersikap objektif pada diri sendiri, maksudnya adalah orang yang berani akan bersikap objektif terhadap dirinya, bahwa setiap diri memiliki sisi baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan. Ya, terima kasih untuk amanah. Berikan tepuk tangan. Baiklah, sebelum ini kita lanjutkan materi kita yang baru. Ini masih materi kita yang lama, yaitu tentang Syaja'ah. Pada pertemuan ketiga ini, melihat materi kita, coba kalian perhatikan dulu gambar di papan. Gambar di papan itu ada dua gambar. Itu tentang Syaja'ah. Yang gambar pertama, gambar kedua. Tolong ya ditafsirkan gambar yang pertama. Pada gambar tersebut yaitu dia buat, maksudnya bilang kepada pemilik ataupun yang kerja itu buat melakukan Syaja'ah untuk memberani membela kebenaran dalam korupsi. Jika dia korupsi, maka dia membela kebenaran bahwa tidak boleh untuk melakukan korupsi di jabatannya. Ya, bagus jawaban dari kawan kalian yang kita tangan. Nah, ini kita sebelum kita lanjutkan kepada materi kita yang pertemuan kita yang ketiga ini, kita melihat dulu bagaimana contoh dari Syaja'ah. Bagaimana gambar Syaja'ah, bahwa yang pertama itu seorang pemuda atau seorang
semua laki-laki berani menyuarakan suaranya terhadap pemimpin yang pegang uang banyak. Berarti kan semacam koruptor ya, itu semacam contoh saja. Lalu selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kepada peserta didik, kepada siswa dapat mengidentifikasi macam-macam syariah dengan tepat. Yang kedua, menganalisis keterkaitan syariah dengan kejujuran dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis hikmah syariah dengan tepat. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kita yang ketiga ini. Materi syariah ini sudah kalian ketahui, sudah kalian pelajari, sudah 2 kali pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang pengertian syariah, yaitu syariah itu merupakan sesuatu sikap atau sifat berani membela kebenaran. Yang kedua yaitu ada dalilnya. Jadi syariah itu merupakan suatu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim, karena di situ ada perintah Allah, langsung perintah Allah memerintahkan kita supaya kita memiliki sikap syariah. Baiklah, sekarang ibu akan membagikan kelompok. Kalian akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, masing-masing dari kelompok 1 dibentuk terus kelompoknya. Aina, Zamuddin, Asmia, Nadia, Salsabila. Itu 1 kelompok. Buat terus kelompoknya. Sebelum kita masuk ke materi inti, ibu ingin mengetes dulu tingkat kemampuan kalian sebatas mana. Untuk itu kita akan mengadakan pretest. Ini gambaran kerjanya, silakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan pretest. Dan silakan dikerjakan. Anak-anak, waktunya sudah habis, ibu akan mengumpulkan kerja kalian. Sekarang kita lanjutkan dengan materi inti, yaitu tentang macam-macam syariah. Yang kedua tentang kaitan syariah dengan jujur. Yang ketiga tentang hikmah. Masing-masing kelompok sudah memiliki tugas masing-masing. Kelompok 1 yaitu tentang macam-macam syariah. Kelompok 2 yaitu tentang kaitan syariah dengan kejujuran. Kelompok 3 hikmah syariah. Silakan didiskusikan. Diberi waktu untuk diskusi kelompok selama 10 menit masing-masing kelompok sebelum mempresentasikannya.
Tentang macam-macam syaja'ah. Syaja'ah terbagi dua, syaja'ah harbiah dan syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiah yaitu keberanian melawan kemungkaran yang tampak atau terlihat oleh mata. Misalnya keberanian dalam menghadapi peperangan seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16, yang artinya, wahai orang yang beriman, apakah kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu? Maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemungkaran dari Allah, dan tempat ialah mereka Jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Syaja'ah nafsiyah yaitu keberanian yang terkait dengan jiwa, misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Adakah pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Apakah contoh syaja'ah nafsiyah selain yang disebutkan tadi? Sekian. Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh syaja'ah nafsiyah adalah keberanian mengatakan hal benar, mengendali nafsu, marah, dan mengakui kesalahannya. Bisa diterima? Bisa. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang kaitan syaja'ah dengan kejujuran. Jadi, syaja'ah ternyata berkaitan dengan kejujuran. Orang-orang yang berani mengemban tugas mulia senantiasa berbuat atas landasan kejujuran. Setidaknya ada 3 alasan hubungan antara syaja'ah dengan kejujuran. 1. Orang berjiwa syaja'ah konsisten menyuarakan kebenaran. 2. Orang yang berjiwa syaja'ah berani mengakui kesalahannya. Dia tidak menampik kenyataan bahwa banyak salah yang juga dilakukannya. Dia rujuk dengan meminta maaf dan berusaha keras tidak mengulangi kesalahannya. Orang yang berjiwa syaja'ah senang berbuat baik. Hal ini menjadi sifat dasar manusia yang menyukai kejujuran dan benci terhadap kebohongan. Setelah yang saya bacakan, apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempertanyakan kepada kelompok 2. Apa maksud orang berjiwa syaja'ah konsisten menyuarakan kebenaran? Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Jawabannya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu kepada Amara kami diproses. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Maksudnya adalah ucapan dari tindakannya tidak dibarengi dengan unsur kebohongan, bahkan dirinya berani berkata benar sekalipun dilakukan di hadapan penguasa, dan orang pengikut tidak akan berani seperti itu. Apa bisa diterima?
macam syariah. Jadi syariah itu ada dua macam, yaitu syariah hadiah dan syariah nasiah. Yang pertama syariah dalam pengurangan, yang kedua yaitu syariah dalam menghadap diri sendiri dalam hal mempertahankan emosinya, egonya tidak dipatahkan. Jadi ada dua syariah. Syariah juga memiliki keterkaitan dengan kejujuran. Jadi dalam syariah itu seseorang jika sudah berani maka dia pasti akan jujur. Dan juga yang kelompok 3 tadi bahwa di dalam syariah itu memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak. Hikmah-hikmahnya dapat kalian rasakan pada diri kalian sendiri. Seandainya kalian memiliki syariah maka kalian akan berani. Setelah kita melihat hasil diskusi tentang materi syariah pada hari ini, apakah di antara anak-anak ibu ada yang bisa mengambil kesimpulan dari inti materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa terkaitan syariah dengan kejujuran, yaitu ada 3 alasan hubungan antara syariah dengan kejujuran, yaitu orang berjiwa syariah konsisten menyuarakan kebenaran. Orang yang berjiwa syariah berani mengakui kesalahannya. Dia tidak menampak kenyataan bahwa banyak salah yang juga dilakukannya. Dia merujuk dengan meminta maaf dan berusaha keras tidak mengulangi kesalahannya. Dan orang berjiwa syariah senang berbuat baik. Hal ini menjadi sifat dasar manusia yang menyukai kejujuran dan benci terhadap kebohongan. Ya, begitulah kesimpulan yang dapat diambil oleh kawan kalian Maya. Beri tepuk tangan dulu untuk Maya. Apakah masih ada yang lain yang bisa mengambil kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan Aina. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari macam-macam syariah adalah syariah hadiah, keberanian dalam menghadapi kekurangan, dan syariah nasiah, yaitu keberanian yang terkait dengan dua, misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Ya, mari beri tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi dapat diberi kesimpulan dari jawaban kawan-kawan kalian bahwa dalam syariah itu ada memiliki dua macam syariah. Yang pertama syariah hadiah, yang kedua yaitu syariah nasiah. Dan antara keterkaitan syariah dengan kejujuran itu sangat erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang itu sudah berani, otomatis dia pasti jujur. Kalau orang itu tidak berani, maka dia tidak akan jujur. Jadi jujur walaupun pahit, tetap dia akan berkata jujur, akan dia benar. Nah, jadi setelah kalian mempelajari materi kita pada hari ini dan setelah kalian melihat isi dari materi kita, Ibu ingin melihat hasilnya dengan kalian mengikuti tes akhir. Jadi sudah di tes awal, sekarang mari kita untuk kalian kerjakan tes akhir. Dibagikan kertasnya, silakan dikerjakan. Sekitar 10 menit. Nah, sudah selesai dikerjakan, Ibu ambil kembali lembaran jawaban dari hasil tes kalian.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum